Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah berpisah dengan Lin Yan, Xiaoyan bergegas ke menara pemurnian Ki Api Langit yang terletak di sisi utara Akademi Dalam. Pintu ke menara sudah lama dibuka saat ini. Dengan demikian, itu menghemat waktu tunggu Xiaoyan. Xiaoyan tidak tinggal di lantai pertama setelah dia memasuki menara. Sebagai gantinya, ia langsung pergi ke tingkat kedua. Mungkin itu karena ada lebih banyak orang berlatih pada siang hari. Tetapi semua ruang pelatihan tingkat tinggi dan menengah di tingkat kedua ditempati oleh orang lain. Melihat ini, Xiaoyan yang awalnya berniat langsung menuju ke tingkat ketiga, merenung sejenak dan secara acak mencari ruang pelatihan kelas rendah berukuran kecil. Ruang pelatihan kelas rendah yang ditemukan Xiaoyan adalah jenis terkecil dari ruang pelatihan di menara pemurnian. Itu hanya bisa menampung satu orang di dalamnya. Selain itu, dari penampilan debu yang menumpuk di dalam ruang pelatihan, jelas bahwa itu termasuk dalam kategori kamar-kamar yang jarang digunakan oleh orang. Bagaimanapun, Heart Flame di dalam ruang pelatihan semacam ini tidak bisa dibandingkan dengan beberapa ruang pelatihan kelas menengah di tingkat pertama. Karena itu orang biasa tidak akan dengan sengaja datang ke ruang pelatihan semacam ini, kecuali tidak ada tempat lain untuk berlatih. Namun niat Xiaoyan mencari ruang pelatihan satu orang semacam ini bukan karena untuk pelatihan, tetapi dia untuk memperbaiki beberapa obat yang dia butuhkan untuk retretnya. Setelah memasuki ruang pelatihan, Xiaoyan menutup pintu dengan erat. Dia tidak memasuki platform batu hitam yang sangat kecil itu. Sebagai gantinya, dia duduk bersila di tanah. Dengan lambaian tangannya, kuali obat yang baru saja dimasukkan ke cincin penyimpanannya sekali lagi dikeluarkan. Xiaoyan perlahan menutup matanya setelah menempatkan kuali obat di posisi yang tepat. Dia mulai mencari formula obat yang Yao Lao berikan padanya. 5 menit setelah dia memejamkan matanya, tidak lama kemudian dia membuka matanya kembali dan sukacita samar terkandung di matanya. Salep roh api Ganoderma hijau. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah 3 daun hijau Ganoderma, api buah teratai, rumput roh 1000, dan inti api Affinitas Monster. Pil roh angin. Bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah air liur naga, Night Spirit Leaf, Wind Affinity Monster Core. Meskipun tingkat kedua jenis pil obat tidak terlalu tinggi, mereka memiliki spesies dengan efek yang sangat unik. Kelangkaan formula obat ini tidak kalah dengan teknik Do tipe Sonic. Jenis pertama, salep roh api Ganoderma hijau, dapat digosokkan pada tubuh seseorang, berlatih dan membiarkan kulit seseorang menjadi sangat sensitif terhadap energi api alami dan memiliki kekuatan isap yang unik. Setelah menggosok salep roh api hijau Ganoderma ini, bahkan jika seseorang tidak secara sukarela mengedarkan metode ki seseorang untuk menyerap energi afinitas api antara surga dan bumi masih akan ditarik dan tanpa henti ditarik ke dalam tubuh seseorang secara otomatis. Tentu saja, salep roh api semacam ini juga memiliki satu kelemahan. Itu akan menyebabkan orang mengoleskannya pada kulit mereka dan merasakan rasa mati rasa dan gatal. Jika itu adalah seseorang yang tidak memiliki pikiran yang kuat
kemungkinan orang itu tidak akan dapat mempertahankan kondisi pelatihan mereka, apalagi menyerap energi. Jenis pil obat kedua, pil roh angin, bahkan lebih jarang. Itu akan memungkinkan seseorang untuk meningkatkan sirkulasi Doki dalam tubuh mereka setelah mereka mengonsumsinya. Ini seperti menambahkan angin kencang ke kincir angin, menyebabkan dirinya yang bersirkulasi jauh lebih ganas dan lebih cepat. Namun semuanya memiliki aturannya sendiri. Peningkatan sirkulasi Doki seperti ini seperti cerukan. Setelah peningkatan kecepatan Doki berlangsung untuk sementara waktu, bagian dalam tubuh seseorang akan turun ke keadaan yang lamban. Jika seseorang bertemu musuh selama periode ini, kemungkinan seseorang hanya akan dapat melepaskan setengah dari kekuatannya. Efek dari dua jenis pil obat itu aneh. Dalam keadaan normal, kemungkinan tidak banyak orang memperhatikan mereka. Namun untuk Xiaoyan saat ini, mereka adalah hal yang sangat berguna. Dalam menara pemurnian ki api langit ini, energi afinitas api begitu kaya, sehingga membuat satu orang tidak bisa berkata-kata. Dengan bantuan salep roh api hijau Ganoderma, kecepatan penyerapannya tidak diragukan lagi, akan meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, jika kecepatan sirkulasi Doki tiba-tiba menjadi lebih cepat ketika jantung api naik di tubuhnya, tidak diragukan lagi akan meningkatkan kecepatan pelatihannya. Oleh karena itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kedua jenis pil obat ini adalah hal-hal yang paling dibutuhkan Xiaoyan. Tingkat dua pil obat ini tidak terlalu tinggi. Meskipun koordinasi dari berbagai bahan agak aneh, memperbaiki mereka hanyalah masalah waktu bagi Xiaoyan dengan keterampilan alkemisnya saat ini. Setelah dia merevisi tingkat penggabungan dan kontrol api untuk menyuling jenis obat pil pertama di dalam hatinya, Xiaoyan menjentikkan jarinya. Gumpalan api hijau sekali lagi melesat ke dalam kuali obat. Api kuat yang mengamuk segera menyebabkan suhu ruang pelatihan naik sedikit. Xiaoyan duduk bersila di depan kuali obat. Dia melambaikan tangannya dan tumpukan berbagai bahan obat muncul di tanah. Matanya menatap nyala api di tengah kuali. Api berwarna hijau tercermin dalam mata hitamnya yang gelap. Warna hitam gelap dan hijau bercampur tampak agak aneh. Tubuh Xiaoyan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Ekspresinya serius. Kadang-kadang dia akan melambaikan tangannya dan angin yang terampil akan membungkus bahan obat di tanah dan melemparkannya ke dalam kuali obat satu persatu, dan berulang kali menjalani pemurnian ini dan penggabungan. Perbaikan pertama berlangsung selama total hampir setengah jam. Baru kemudian secara bertahap berakhir. Ketika Xiaoyan menyimpan sekelompok besar pasta berwarna merah yang sangat kental ke dalam botol giok, salep roh api Ganoderma hijau berhasil diselesaikan. Setelah salep roh api Ganoderma hijau berhasil disempurnakan, Xiaoyan tidak mulai menyempurnakan pil roh angin kedua. Dia menelan pil pemulihan energi dan memilih duduk bersila untuk memilihkan dokinya. Meskipun pemurnian salep roh api Ganoderma hijau tidak banyak mengonsumsi dokinya, kebiasaan ini sudah menjadi kebiasaan Xiaoyan. Xiaoyan selalu suka memperbaiki pil obat dalam kondisi terbaiknya. Berada dalam kondisi terbaiknya memungkinkan persepsi spiritualnya dan tingkat nyala api berada pada kondisi puncaknya. Jika dia memperbaiki pil obat pada saat seperti itu, tidak diragukan lagi bahwa tingkat kesuksesannya akan mencapai level tertinggi. Xiaoyan duduk bersila dan hanya beristirahat selama lebih dari 10 menit sebelum dia membuka matanya dengan wajah yang menunjukkan cahaya memerah dan redup. Dia merasakan Doki sedikit lebih kuat di tubuhnya setelah menjalani satu putaran pengobatan penyulingan dan tanpa sadar tersenyum. Dengan lambaian tangannya, api berwarna hijau sekali lagi naik di dalam ruang pelatihan. Mungkin itu karena pil roh angin yang perlu dibentuk menjadi bentuk pil. Maka waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya
hampir 2 kali lipat dari salep roh api Ganoderma hijau. Lebih dari 1 jam kemudian, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya bersinar saat dia melihat nyala api naik di dalam kuali. Ketika nyala api meringkuk, seseorang bahkan dapat secara samar melihat garis besar dari beberapa pil obat bulat yang terlihat sebagian. Xiaoyan menghela nafas. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan embusan angin keluar. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan beberapa pil obat berwarna hijau pucat terbang keluar dari dalam kuali. Akhirnya mereka terhisap ke telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan membuka telapak tangannya. 5 pil obat seukuran ibu jari berwarna hijau pucat yang berisi kehangatan ada di dalamnya. Aroma obat samar dikeluarkan dari mereka. Ketika ia menghirup aroma obat ini, Xiaoyan merasakan bahwa kecepatan Dao Qi yang mengalir dalam jalur Qi-nya sedikit lebih meningkat. Hahaha, mereka memang efektif, gumam Xiaoyan. Sukacita tanpa sadar melintas di wajah Xiaoyan saat dia merasakan peningkatan kecepatan sirkulasi Dao Qi di tubuhnya. Dia mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanannya dan berhati-hati melemparkan pil obat ke dalamnya. Setelah melakukan semua ini, dia menyimpan kuali obat di depannya ke dalam cincin penyimpanannya. Saya sudah menyiapkan hal-hal yang saya butuhkan. Sekarang, mari kita masuk ke tingkat ketiga dan bersiap untuk melakukan retreat untuk berlatih, gumam Xiaoyan. Xiaoyan bergumam di mulutnya. Dia mengatur pakaiannya sebelum mendorong membuka pintu dan berjalan keluar. Setelah keluar dari ruang pelatihan, aliran manusia datang dan pergi muncul di depan mata Xiaoyan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menarik seorang siswa berjalan di depannya dan bertanya tentang arah di mana seseorang bisa turun ke tingkat ketiga. Tiba-tiba ditarik oleh seseorang, siswa itu merasa agak tidak sabar dan marah. Namun ketika dia mendengar pertanyaan Xiaoyan, dia tanpa sadar menutup mulutnya. Seseorang akan membutuhkan setidaknya kekuatan Dadoshi bintang 3 untuk memasuki level ketiga untuk berlatih. Dia menimbang Xiaoyan naik dan turun sebelum dengan sopan menunjuk ke arah barat laut. Xiaoyan menyuarakan terima kasihnya sebelum dia membuka langkahnya dan dengan cepat berjalan ke arah barat laut. Setelah hampir 10 menit, sebuah tangga spiral yang mirip dengan pintu masuk ke tingkat kedua muncul di depannya. Namun ada 2 pria yang jelas instruktur berdiri di dekat tangga. Xiaoyan melihat bahwa siswa yang masuk harus mengeluarkan kartu kristal api mereka sendiri sebelum mereka diizinkan masuk. Keraguan melintas di hati Xiaoyan saat dia perlahan berjalan mendekat dan kedua instruktur itu meliriknya. Salah satu dari mereka berkata dengan suara samar, "Jika Anda ingin masuk ke tingkat ketiga untuk berlatih, Anda harus memiliki kartu kristal api berwarna biru dan kekuatan di atas Dadoshi bintang 3, ucap instruktur itu. Xiaoyan tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar kata-kata instruktur. Dia mengeluarkan kartu kristal hijaunya sebelum menyerahkannya. Kartu kristal api hijau? Melihat kartu kristal di tangan Xiaoyan, suara terkejut segera dikeluarkan dari mulut kedua instruktur. Segera mereka memandang Xiaoyan dengan ekspresi heran. "Bisakah aku masuk?" Xiaoyan tersenyum dan bertanya ketika dia melihat cara mereka berdua yang tercengang. Kartu kristal api hijau sudah cukup untuk masuk ke tingkat ke-6 untuk berlatih. Secara alami memenuhi syarat untuk memasuki level ketiga, ucap kedua instruktur itu. Seorang instruktur tersenyum dan mengangguk. Ada senyum sopan dalam senyumnya. Tidak peduli status apa yang dimiliki seseorang, mudah bagi seseorang yang memiliki kekuatan besar untuk menerima perlakuan sopan dari orang lain. Xiaoyan menerima kartu kristal api hijau yang instruktur kembalikan dan menangkupkan tangannya ke yang terakhir. Setelah itu dia memasuki tangga spiral dan menghilang di depan banyak tatapan iri. Setelah mendapatkan kartu kristal api hijau pada usia seperti itu,
Ini adalah pertama kalinya saya melihat hal seperti itu selama bertahun-tahun. Instruktur sebelumnya tidak bisa membantu tetapi mengatakan dengan terkejut, "Itu benar, tapi melihat auranya, dia tampaknya masih di kelas Dadoushi. Mengapa dia memiliki kartu kristal api hijau?" Instruktur lain agak tidak pasti. Tidak ada lebih dari 50 siswa di Akademi Dalam yang memiliki kartu kristal api hijau. Orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk memilikinya sebagian besar adalah para ahli di peringkat kuat, dan kekuatan mereka berada di kelas Dowling. Sepertinya beberapa perwakilan siswa baru tahun ini memperoleh hadiah kartu kristal api hijau oleh Penatua Su. Instruktur di samping ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara. "Hah? Kalau begitu bocah kecil tadi, jangan bilang dia adalah orang yang diperintahkan Penatua pertama untuk memberikan perhatian khusus kepada Xiaoyan?" Sepertinya begitu. Kedua instruktur di pintu masuk ke tingkat ketiga saling memandang sambil merasa bingung. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya mengangguk dan tersenyum pahit. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.